Jemaat GKI yang terkasih dalam Tuhan, saya Agus Wijaya, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Serpong. Hari ini kita akan merenungkan tema hidup dan berarti. Saudaraku, mari kita bersama menaikkan doa kita. Tuhan yang makasih, sebagai umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan, kami mendengar akan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan dalam perenungan pada hari ini. Bila kami boleh mengerti makna akan kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu dan menjadi berarti dalam hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan akan saat merenungkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, sebagai landasan kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Amos pasal yang ke-5, ayat 14 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allahmu semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. So, kita mengenal bagian awal dari lagu PKJ 244. Sejenak aku menoleh pada jalan yang ku tempuh. So, lagu ini mengingatkan kepada kita sekalian, seperti apakah hidup yang kita jalani, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah hidup yang sudah kita jalani, yang sudah kita lalui, adalah merupakan langkah-langkah yang benar, hidup yang sudah berarti dalam hidup ini. Apakah sepanjang jalan hidup yang kadang penuh liku itu, aku tetap percaya dan mempercayakan kehidupanku kepada Tuhan? Apakah hidupku sudah berarti bagi orang-orang lain dalam hidup ini? Saudaraku, perenungan ini penting untuk menetapkan arah kini dan juga nanti. Amos hidup di tengah bangsa yang sedang memberontak kepada Tuhan dan hidup tidak berkenan kepadanya. Di tengah bangsa yang seperti itu, apa yang harus Amos lakukan? Apa yang harus ia nasihatkan kepada umat, kepada orang-orang beriman, kepada umat milik kepunyaan Tuhan? Saudara, dalam keadaan seperti ini, lebih mudah orang untuk cenderung ikut arus. Mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang-orang lain, itu memang merupakan hal yang minim resiko. Melakukan yang sama dengan arus besar terlalu beresiko jika melawan arus, kata beberapa orang. Namun sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, orang yang percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita juga hanya akan mengikut arus? Jikalau arus itu menuju kepada kebinasaan, apakah kita akan tetap mengikut arus ketika arus itu merupakan bagian di mana umat melawan kepada Tuhan? Amos mengingatkan kepada umat, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Ya, sebagai umat Tuhan, apapun keadaannya, tetaplah melakukan yang baik, karena itulah arti menjadi umat Tuhan. Dalam berbuat baik kita yakin dan percaya, kita akan mendapatkan hidup karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dalam hal itu diingatkan oleh Amos, bencilah yang jahat, cintailah yang baik,
Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. 3 hal yang menjadi penuntun kehidupan orang-orang beriman menapaki hidupnya setiap hari, sekalipun hidup mereka di tengah-tengah orang yang melawan kepada Tuhan. Apa yang perlu mereka lakukan dalam hidup ini? Yang pertama, bencilah yang jahat. Di tengah orang lain berlaku jahat dan salah, peringatan supaya kita tidak ikut serta di dalamnya digemakan oleh Amos. Karena itu bukanlah tabiat orang yang beriman. Itu bukan merupakan tabiat orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan menjauhi kejahatan dalam berbagai-bagai macam bentuknya, baik kata maupun juga perbuatannya. Yang kedua yang dikatakan oleh Amos kepada umat adalah cintailah yang baik. Perbuatan baik adalah tabiat dasar dari orang beriman. Dan kita tidak hanya kemudian menjauhi apa yang jahat. Kita diajak untuk juga kemudian melakukan yang baik. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Maka kita pun mau berbuat baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang biasa dan seharusnya dari orang yang beriman itulah melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Lakukanlah ini dalam hidup kita setiap hari. Sekalipun orang tidak melakukannya, atau orang mencibir perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, tegakkanlah keadilan. Setelah melakukan yang baik, menjauhi yang jahat. Yang adil dan benar itulah yang kemudian patut diperjuangkan dalam kehidupan orang-orang beriman. Orang beriman tidak boleh diam ketika melihat ketidakadilan. Kita harus mengusahakan keadilan sekuat tenaga kita. Sehingga dalam hidup ini, adil itu menjadi bagian dalam hidup ini. Adil kepada diri kita sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada orang-orang yang lemah seperti yang Tuhan lakukan dalam keadilannya. Saudaraku, 3 hal di atas, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan, adalah yang patut kita usahakan dalam kehidupan kita. 3 hal yang menjadikan hidup kita berarti. Semua itu karena kita bersyukur Tuhan melakukan yang baik pertama-tama kepada kita. Saudaraku, inilah ajakan kepada kita juga. Tetaplah berlaku benar karena Tuhan, sumber segala kehidupan kita, memelihara dengan kasih-Nya. Dia memberikan kecukupan kepada setiap kita, orang-orang yang mengasihinya. Saudaraku, biar ini menjadi kekuatan kita sekalian untuk hidup dan menjadi berarti dalam hidup ini. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebagai umat milik kepunyaan-Mu, orang-orang yang Engkau selamatkan, maka biarlah kami menjauhi kejahatan, melakukan yang baik, dan melakukan keadilan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kami berarti bagi orang-orang lain dalam kehidupan ini. Pimpin dan bimbing setiap kami dalam kehidupan kami ini, sehingga dalam kehidupan kami betul-betul mengusahakan itu dalam kehidupan kami. Sekalipun ada banyak hal yang merintangi, bila Engkau yang Maha Kasih yang senantiasa mengingatkan kepada kami apa yang baik, yang benar, yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati setiap kita.